Hai teman-teman semuanya, apa kabar? Jumpa lagi dalam program Rahasia Investasi Sukses bersama saya Ruby Herman. Nah, bicara soal investasi berhubungan sama edukasi juga, karena edukasi ini merupakan investasi juga, leher ke atas. Nah, sudah hadir bersama saya ada Bu Feby dari Tutorevel yang berhubungan dengan edukasi, khususnya edukasi ke luar negeri. Oke, halo Bu Feby, apa kabar? He's my promise, I will rise and shine. Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Ruby Herman. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yuk, kita nonton sama-sama. Halo Pak Ruby Herman, apa kabar? Selamat sore. Baik, nah Bu, boleh perkenalan diri nih Bu Feby dari Tutorevel. Silakan Bu, apa nih Tutorevel dan apa yang difokuskan di bisnis Tutorevel ini? Silakan Bu. Oke, thank you banget Pak Ruby. Hari ini kita bisa bergabung bersama. Oke, perkenalkan nama saya Feby. Saya dari Tutorevel. Saya sebagai founder dan juga direktur dari Tutorevel. Oke, Tutorevel adalah startup company yang memang bergerak di bidang konsultan pendidikan ke luar negeri. Dan kita bergerak di langsung one stop full service. Nah, apa sih maksudnya one stop full service? One stop full service ini adalah di mana kita pertama kita menyediakan kursus bahasa asing, terutama ke Mandarin dan bahasa Inggris. Itu untuk persiapan ke luar negeri nih, misalnya untuk HSK atau IELTS itu kita bisa prepare. Yang kedua adalah kita bisa membantu anak-anak untuk ujian HSK ataupun IELTS yang memang berfokus dan juga diakui oleh pihak Beijing dan juga pihak UK gitu ya. Terus habis itu kita juga bisa membantu anak-anak untuk bisa kuliah ke luar negeri ya. Jadi kita memang selama ini Tutorevel so far kita fokus banget untuk ke China dan juga kuliahnya adalah kuliah bersubsidi. Nah, kuliah bersubsidi ini adalah anak-anak hanya membayar untuk seperti uang pangkalnya atau uang operasional sekolah, tapi kayak untuk uang kuliahnya, uang asrama, itu bahkan sampai event uang saku atau monthly stipend itu dibantu disubsidikan oleh pemerintah China ya. Nah, lalu setelah mereka kuliah nih, mereka terikat kontrak nggak? Nggak, mereka tidak terikat kontrak, tapi mereka akan kita bantu untuk langsung mendapatkan pekerjaan ke perusahaan-perusahaan yang bonafit, yang multinasional ya levelnya ya. Jadi misalnya anak-anak nggak mau kuliah nih, mereka cuma cukup les doang dan fokus untuk standar untuk lulus kerja gitu umumnya HSK 4. Dia HSK 4 mereka udah selesai, mereka mau langsung kerja. Bisa nggak dibantu? Bisa. Bisa banget, kita akan bantu semua murid-murid kita juga. Kita so far udah bantu sekitar mungkin 300-an ya, 300-an murid, baik kuliah ke China, baik itu bahasa S1, S2, terus mereka juga yang kerja pun kita juga bantu. Jadi after mereka graduate, kita bantu langsung, pokoknya nggak ada yang nganggur deh di tempat kita intinya ya. Jadi kalau bisa langsung aja masuk, bagaimana caranya, mereka nggak usah khawatir lagi nih, karena banyak banget orang tua yang mereka khawatir, kalau anak saya kuliah ke luar negeri, dijamin nggak nih kerjanya? Terus apakah harus kontrak? Oh tidak, kita nggak perlu kontrak. Kita benar-benar tidak ada kontrak, kecuali memang dia kontrak sama perusahaannya, itu beda ya. Tapi kalau di kita tidak ada kontrak, dan kita akan bantu mereka untuk bisa mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keinginan mereka nih. Misalnya di bisnis ada, di engineering juga ada, di bagian apalagi marketing juga ada. Jadi macam-macam sih. Gitu Pak. Jadi lebih banyak fokusnya lebih ke mana nih kalau ke China? Yang favoritnya apa? Oh, oke. Oke, gini. Nah, bedanya kita sama yang lain-lain tuh beda banget, Pak. Kita itu bedanya kalau konsultan pendidikan lainnya atau agensi-agensi lainnya itu adalah fokus ke UNIF. Fokus ke UNIF. Nah, kalau kita bukan fokus ke UNIF, kita fokusnya ke program subsidi dari pemerintah. Kenapa? Karena pemerintah China itu di tahun 2011, di presidennya yang sekarang, itu namanya kan Presiden Xi Jinping ya, mereka itu mencanangkan namanya One Belt One Road, kalau kita tahu ya, atau Silk Road, modern Silk Road itu. Jadi mereka itu, di kampus di China itu ada 2.400 UNIF.
2.400-an university tersebar di seluruh China. 95%-nya itu adalah negeri. Bayangkan begitu banyak, Pak. Kita aja di Indonesia ratusan universitas, kita nggak tahu universitas apa lagi di sana. Nah, jadi kita fokusnya di mana? Kita nggak terfokus di univ apa, tapi di programnya tiap tahun programnya beda, univnya beda, jurusannya beda. Jadi kita nggak bisa nih, saya maunya di kampus A, bisa nggak? Iya, tahun ini mungkin ada, tahun depan belum tentu. Gitu. Jadi kita tidak bisa memastikan kampusnya apa, univnya apa. Nggak bisa, karena memang benar-benar program dari pihak China-nya langsung. China-nya ya langsung ya. Yes, betul. Ada programnya betul. Ini nih, tahun depan beda lagi gitu ya. Betul. Cocoknya mau yang mana. Ya. Tapi ada bantuan tadi, subsidi tadi ya dari pemerintah. Subsidi tadi bisa sampai dengan berapa persen? Oke, anggapan ya kita kuliah ke luar negeri itu kan sebenarnya bukan hal yang murah ya, apalagi dengan kursnya, falasnya apa kan tinggi tuh. Itu kita taruh deh umumnya kalau di China sampai 4 tahun kuliah itu 1 M. 1 M ya. Ya, 4 tahun kuliah itu umum lah ya, umum. Nah, terus mungkin itu masih jauh lebih murah Pak kalau dibandingkan Amerika. Amerika tuh uang kuliahnya 1 tahun bisa 1 M sendiri gitu kan. Uang kuliah tuitionnya aja. Kalau ini sampai mungkin uang hidupnya. Nah, tapi anak-anak paling keluar cuman 5-10%-nya aja gitu. 5-10% aja ini karena disubsidi tadi ya? Iya, karena 90%-nya itu disubsidi pemerintah gitu kan. Jadi ya jauh banget untuk istilahnya ya kita memang mengeluarkan biaya ya. Mungkin besar di awal karena di China itu begitu disubsidi kan langsung tertulisnya kan nanti kita dapat admission kontraknya gitu ya. Ya, surat kuliah S1 kan langsung 4 tahun nih. Jebret gitu 4 tahun. Nah, mereka nggak mungkin dong terimanya per tahun. Toh anak-anak ini mereka nggak tahu. Mereka istilahnya win-win solution. Ya, kalian bayarkan dulu untuk uang subsidi ke kampus, nanti semua diproses. Istilahnya kan mereka daftar dapat surat LOA, terus mereka payment untuk once payment itu. Nah, habisnya udah kuliah nanti tinggal diproses aja dananya. Dari pemerintah. Jadi istilahnya ya karena kan saya juga lulusan dari sana ya. Jadi sangat-sangat membantu banget sih Pak. Sangat membantu. Jadi di mana kita dulu kalau pikir-pikir kuliah ke luar negeri mahal, ribet atau segala macam. Nah, kita ini bantu sama prosesnya sampai anak-anak nggak usah pusing lagi gitu loh. Nggak usah pusing lagi buat apply lah, repot atau apa, univnya bingung nih, kirimnya gimana, nggak usah. Jadi kita udah yang ngurusin semua di tutor travel itu. Sampai tempat tinggalnya juga ya? Tempat tinggal itu nanti kan kita tektokan nih sama pihak univ. Jadi mereka kan memang udah include sama dormnya ya. Jadi dormnya itu udah, pokoknya ini nama murid kita di kampus A dan terdaftar 10 orang gitu. 10 orang misalnya 4 cewek 6 cowok. Udah nanti diaturin asramanya udah diaturin sama mereka. Jadi pokoknya kita datang ke sana udah disambut baik, udah nih ya kamar kamu di sini udah selesai. Gitu. Jadi nggak usah repot. Lanjut lagi. Kalau soal nanti setelah udah selesai pendidikan bisa ada penyaluran kerja juga atau gimana nih? Ya, betul. Ada banget, Pak. Jadi kita memang sekarang itu ya kita tahu ya sekarang China kan begitu pandemi langsung dia punya ekonomi kan cepat banget bergeraknya ya. Di antara negara-negara lainnya, satu dia COVID-nya penanganannya bisa 0% waktu 2020 kemarin. Jadi mungkin sekarang ada tapi tidak sebanyak negara-negara lainnya gitu. Terus yang kedua ekonomi juga sangat pesat dalam 2 tahun ini karena pandemi, malah yang negara lain ngedown, ngedrop, tapi mereka langsung melesat tinggi. Nah, yang ketiga itu adalah bahwa memang kebutuhan yang anak-anak atau yang lulusan China itu, Pak, karena investor-investor dari China kan banyak banget nih ke Indonesia nih. Itu butuh banget orang-orang yang bisa bahasa Mandarin. Jadi begitu ada yang lulus langsung habis, istilahnya mereka itu high demand banget gitu. High demand ya. High demand untuk anak-anak yang lulusan dari China, apalagi yang bisa bahasa Mandarin. High demand sekali. Kita aja sampai kadang-kadang tuh kerepotan gitu. Mereka banyak, Feby tolong dong bantuin kita gitu ya. Tolong dong tuh travel bantuin company kita nih untuk cari orang. Kita kesusahan nih. Jadi kita ada baik dari bank, baik dari pertambangan, baik dari logistik, terus HP, ya everything deh yang berbau-bau dengan investor China itu mereka butuh banget. Jadi kita mereka bilang susah ya cari orang ya katanya. Ya memang gimana, mereka juga high demand gitu. Semua company itu hampir high demand gitu. Jadi mereka
nggak bisa nih kalau caranya begini gitu kan, kurang orang terus ya gimana? Mereka tetap ada lowongan, tapi orangnya nggak ada. Nah inilah disinilah kesempatan kita, ada kesempatan seperti ini, ada subsidinya, biayanya juga nggak mahal, terus juga prosesnya juga nggak sulit karena kita bisa bantu proses dari awal sampai akhir. Itu ya oke banget sih Pak. Jadi bisa membantu anak-anak, kita juga nggak mau repotin orang ya tentunya ya. Iya, Buat iya. kalau bisa memperlancar semua proses, pasti lebih enak dong. Lebih bagus. Yes, betul. Iya. Apa yang melatar belakangi Ibu Feby akhirnya masuk ke bisnis ini nih? Oke, ini sebetulnya sih unik ya Pak ya. Saya jelasin dulu tentang cerita sedikit tentang pengalaman saya dulu di sebelum kuliah. Jadi dasarnya itu memang kan saya sebetulnya waktu S1 itu saya sastra Mandarin di Indonesia. Dulu mau kuliah ke China, Pak. Saya dulu sempat sebelum S1 di Indonesia tuh saya sempat kuliah bahasa dulu di China. Tapi dulu susah banget, Pak, untuk ambil. Saya dulu mau ambilnya sebenarnya kedokteran. Tapi susah sekali dulu kedokteran itu karena standar HSK, istilahnya kayak TOEFL-nya gitu ya, ada level-levelnya tuh tinggi banget dan nggak ada sama sekali program-program subsidi, beasiswa itu tidak ada. Mahal banget untuk kayak di Indonesia lah ya biayanya. Nah terus udah gitu, tapi di sana karena saya ada kecelakaan sedikit, jadi kaki saya terretak, saya ditarik orang tua saya kembali lagi ke Indonesia. Saya kuliah lagi di Indonesia, ambil sastra Mandarin karena saya memang suka banget sih sama sastra Mandarin. Dulu orang tua saya sangat menentang saya ambil jurusan ini karena mereka pikir waktu itu berarti sekitar 10 sampai 13 tahun lalu ya. Saya pikir ngapain belajar bahasa Mandarin, toh nggak ada guna gitu. Gitu kan, nggak ada gunanya nih, nggak ada kejelasan mau ngapain gitu, maksudnya cuma jadi guru toh atau apa kan nggak jelas gitu. Saya bilang saya mau cuma suka itu doang gitu, karena saya nanti nextnya saya mau ambil S2 di China. Saya punya mimpi, saya pengen balik lagi ke China karena saya suka banget sama negara, saya juga nggak tahu kenapa ya. Jadi begitu saya S1 waktu itu, pas kebetulan saya juga selama S1 itu saya juga kan lumayan oke ya nilainya, jadi dapat beasiswa parsial gitu dari kampus, beasiswa nilai gitu, IPK. Habis itu saya dapat S2, dapat beasiswa juga. Nah, waktu saya apply beasiswa itu, Pak, beasiswa sendiri ya, dulu nggak ada program subsidi juga nggak ada. Itu susahnya minta ampun karena kita mesti, di China kan tidak ada Google, tidak ada yang serba-serba Amerika gitu, nggak ada. Jadi kita mau kontak dosennya aja, hari ini kita kontak, mungkin 1 bulan kemudian dia baru balas kita. Atau kadang-kadang nggak dibales. Jadi kita chat nih sampai 10, saya apply itu tuh nggak salah sampai 10-an university, tapi terakhir saya itu pun dapat informasi penerimaan itu ketika udah mau ditutup. Jadi misalnya Agustus nih kita mulai start kuliah, mereka baru kasih kabar sekitar Juli, minggu ketiga atau minggu keempat. Mepet banget kan. Jadi dan saya tuh effortnya lumayan, dari saya apply dari bulan Desember akhir sampai bulan Mei, jadi Juni April sampai Mei itu, dan proses itu lama sekali karena kita mesti tektokan sama dosen juga lama, slow respon sekali mereka, terus dokumennya juga ribet, apapun nggak terkoordinasi dengan baik, kita minta dosen, kok kayaknya semua serba dipersulit gitu. Saya bilang kok kayak gini ya caranya. Nah lalu begitu saya ke China, ada obrolan nih gimana waktu kesulitannya segala macam. Nah jadi dosen kita itu waktu itu malah meminta saya langsung, saya kan cerita, aduh susah banget nih apply ke beasiswa segala macam bla 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 bla. Oh kamu mau nggak bantuin kita nih untuk urus ini? Saya bilang nggak mungkin lah gitu kan. Pertamanya tapi saya coba ya, saya bilang saya coba karena jadi waktu masih tahun awal-awal kuliah gitu, itu malah dipercayakan oleh pihak-pihak profesor di sana gitu ya. Nih kamu pegang deh, coba bantuin kita. Dulu bukan program S1, S2 bukan, masih bahasa doang 1 tahun. Coba kamu bantu info kita. Ternyata waktu itu pertama kali bantu mereka itu bisa sampai lumayan muridnya, dan mereka sangat senang dengan murid-murid yang kita bawa karena itu levelnya di atas rata-rata lah gitu, anaknya rajin segala macam kan. Ternyata pihak Univ itu China itu gitu sih Pak, begitu mereka udah percaya sama orang, percaya terus gitu. Jadi tahun kedua dia kasih lagi, tahun ketiga terus sampai sekarang.
akhirnya waktu kan karena kan saya masih baru lulus kuliah juga ya, masih perantauan karena saya orang daerah, bukan asli Jakarta. Jadi saya bilang nggak bisa nih kalau mereka juga bilang nggak bisa nih kalau kamu cuman perorangan, karena kalau perorangan nanti kita di sini di China kan makin susah tuh untuk sertifikasi dan sebagainya. Ya coba dong kamu bantu kita nih gitu. Akhirnya kita bantu sampai ke perusahaan. Jadi kita buat perusahaan di mana mereka juga tahu Tutor Travel untuk membantu proses anak-anak ini, Pak. Jadi kita memang rencananya adalah membantu. Jadi karena S2 saya juga pendidikan, jadi profesor juga di sana juga mempercayai kita, tolong ya dibantu dari awal sampai akhir. Kita hanya percaya ke Tutor Travel gitu. Jadi ya sampai saat ini kita juga udah ratusan murid yang kita bantuin. Dan dari pihak China sendiri mereka juga senang sama anak-anak Indonesia, karena anak-anak Indonesia itu salah satu negara yang anak-anaknya rajin, bertanggung jawab gitu. Dan kita dari Indonesia pun kita maunya ketika di sana nggak ngeblank, nggak kalang kabut. Ini harus gimana nih, ketemunya siapa nih, nggak jelas nih gitu kan. Apalagi negara baru, semua nggak ngerti. Jadi ya kita bantu semua gitu, kita proses semua supaya anak-anak di sana terjamin. Yang dari China ke sini juga tahu, oh saya harus kontak ke siapa nih, anak-anak ini benar nggak gitu. Jadi saling berkaitan satu sama lain. Jadi intinya kita mau memudahkan kedua belah pihak untuk bisa menjalin antara satu sama lain itu bisa lebih baik gitu. Oke. Nah, Bu Feby, ada syaratnya nggak sih atau kriteria tertentu nih buat yang tadi yang disubsidi ini? Kalau yang mungkin bayar full kan ya mungkin semua bisa ini ya. Kalau yang disubsidi ini mungkin ada syarat ini. Oh ada. Jadi apa aja tuh? Semakin kemarin, kalau dulu syarat sebetulnya nggak sulit ya. Tapi sekarang kan semakin yang ke China kan makin banyak dong. Seluruh dunia apalagi kan. Nah jadi kalau syaratnya sih sebetulnya susah-susah gampang juga ya. Gampang-gampang mudah, gampang-gampang susah juga. Jadi yang pertama kalau misalnya memang mau Mandarin, itu kan pengantarnya banyak banget. Ada yang pengantar Mandarin, pengantar Inggris, pengantar yang bisa dua-duanya, jadi Mandarin Inggris gitu ya. Jadi kalau pengantar Mandarin dia harus lulus HSK, jadi namanya Hanyu Shiping Kaoshi atau ujian level Mandarin yang setara dengan TOEFL itu 4 atau 5 gitu. Nah, terus kalau untuk pengantar Inggris dia harus bisa ujian TOEFL minimal 6. Terus kalau untuk modul lingual dia nggak ada IELTS, nggak ada HSK. Bisa. Yang penting dia bisa dengar Inggris, bisa nulis gitu. Sama nanti akan ada interview gitu. Semuanya tiga-tiganya sih akan ada interview. Kan mereka online ya. Mereka mau tahu nih anak-anak ini bener nggak, orangnya sama nggak gitu. Karena kejadian mereka lagi online kan karena masih belum bisa berangkat ke China. Yang daftarnya siapa, yang ikut ujian kakaknya atau mamanya gitu. Jadi ya jadi mereka makanya sekarang ada interview. Tapi interview juga nggak sulit sih. Itu cuma syarat aja supaya memang benar adanya anak ini adalah dia gitu. Dan Bu Feby membantu ya menjembatani tadi ya proses-prosesnya gitu ya. Yes, betul. Interview pun kita juga kasih tahu nih kisi-kisinya apa pun kita kasih tahu. Bahkan kisi-kisinya apa, kisi-kisi interviewnya seperti apa, semua kita bantu proses dengan baik supaya anak-anak apa ya itu. Dan kita punya acceptance rate-nya itu angka penerimaan kita sih di atas 90% sih Pak sampai saat ini. Karena dibantu Bu Feby ya. Kita proses semua lah pokoknya. Nggak, mereka juga senang ya dosen. Jadi istilahnya kita maunya feedback kedua belah pihak itu saling klop lah gitu. Nah Bu Feby, kalau bicara soal informasi ini Bu Feby, ini biasanya ada kayak kalau dulu kan suka ada pameran pendidikan, edukasi. Nah, apa yang Bu Feby lakukan di Tutor Travel ini? Oke, kalau di Tutor Travel sendiri kita juga tetap akan mengikuti edufair dari sekolah-sekolahan. Terus belakangan ini kita juga mengadakan banyak webinar. Jadi kita rutin webinar tiap minggu di mana pembicaranya langsung dosen dari universitas terkait. Itu lalu kita juga ada infokan ke banyak seperti sosial media dan sebagainya. Itu kita lakukan supaya orang tahu bahwa oh ini loh benar adanya bahwa program ini jelas, dan juga Tutor Travel ini memang salah satu penjembatannya nih untuk program seperti subsidi ini gitu, subsidi pemerintah.
Oke, nah tadi kan bicara soal pendidikan di China. Selain di China, ada lagi nggak di tempat lain nih? Oke, nah ini pertanyaan yang menarik ya Pak. Jadi banyak banget juga yang dari orang tua tanya. Sebenarnya di China ada nggak sih untuk yang program sejenis gitu? Kalau untuk program subsidi yang gede-gedean seperti ini, itu kayaknya China ya masih terbesar ya, karena China kan negaranya kaya banget. Kalau Hmm. negara lain ada nggak? Ada. Kita saat ini kita lagi kelola sebenarnya bukan subsidi full dari pemerintah bukan, tapi di mana kita ada jadi seperti kayak Kanada dan Amerika itu apply dulu nih ke univ-univ yang memang mau dituju. Lalu nanti kita akan bantu nih misalnya untuk proses loan-nya. Jadi misalnya untuk proses pinjaman yang dari Indonesia, terus nanti di sana apply, dan nanti anak-anak itu bisa langsung melakukan program cicilan gitu, subsidi ke yang memberi loan-nya gitu, yang partner ketiganya. Jadi mereka sambil ada ikatan kontak nggak? So far sih nggak ada ikatan kontak ya, tapi ya tiap bulan harus rutin untuk pembayarannya gitu sih. Jadi memang membantu keuangan lah, nggak berat banget gitu Pak. Jaminannya apa tuh, Bu? Kalau pinjaman gitu? Oke, kalau loan pinjaman-pinjaman itu mungkin karena kan jadi gini sih Pak, kalau misalnya untuk kayak pinjaman ya kayak Amerika sama Kanada, mungkin aja kalau nggak bayar ijazahnya ya nggak dikasih, misalnya ya ijazahnya nggak dikasih, karena dia ada kerjasama langsung sama pihak Western. Tapi Hmm. kalau kalau yang China ini ada nggak sih yang program subsidi yang China ini? Ada, kita juga juga ada subsidi juga dan ada program cicilan dengan partner ketiga. Jadi yang udah subsidi misalnya 100 juta 4 tahun susah nih berat. Nah, kita bisa program yang cicilan juga. Itu ada jaminannya nggak? So far mereka nggak ada jaminan sih Pak. Nggak ada jaminan apa-apa. Yang penting jelas bahwa anak ini siapa, backgroundnya seperti apa, terus dia dapat program kuliah seperti apa, subsidi seperti apa, udah bisa diproses. Kalau untuk negara-negara lain kita masih lagi kelola, moga-moga sih nextnya kita bisa dapat juga untuk yang Korea Selatan ya. Kita juga maunya dapetin Korea Selatan, kita lagi olah, semoga bisa dapat dalam waktu dekat ini dan bisa kita launching segera gitu. Nah itu jadi kita bantulah prosesnya supaya masalah pendidikan ini bisa terbantu nih di banyak anak-anak Indonesia ya, terutama yang pengen banget ke luar negeri gitu. Luar biasa. Oke, nah Bu Feby, kalau bicara soal tips sukses nih, khususnya buat anak-anak yang mau belajar di luar negeri nih, ya, terutama China, tadi Amerika dan Kanada. Nah, mungkin Ibu Feby bisa kasih tips ya, gimana mereka persiapannya nih. Siapa tahu yang nonton ini kan tertarik juga dan Hmm. bisa belajar dari Bu Feby bagaimana tipsnya nih untuk bisa sukses diterima nantinya di sana. Oke, kalau yang di tips suksesnya ya, Pak ya. Kalau pertama kita pastinya mereka akan melihat nilai kita dari kelas. Biasanya umumnya kan dari high school ya. High High school school ya, berarti ya. kan kelas Hmm. ya dari SMA 1, mungkin kalau sekarang kelas 10, mungkin 10, 11, 12 gitu ya. Di kelas 10 itu kita harus persiapan bahwa pendidikan di Indonesia kan memang nggak bisa disamaratakan karena ada sekolah negeri dan sekolah swasta. Tapi di sekolah negeri dan swasta itu ada kesamaan bahwa mereka ada standar nilai yang mereka harus capai supaya naik kelas gitu kan, supaya nggak remedial. Nah, itu kita harus usahakan supaya nilai kita di atas rata-rata itu satu. Yang kedua adalah di mana kita nggak bakal bisa lari namanya sekarang bahasa asing itu, baik English, baik Chinese, itu adalah dua bahasa yang sangat penting di dalam dunia ini, apalagi yang industri Hmm. ya. Hmm. Terus industri serba online lah, serba work from home apa gitu. Itu kan sebenarnya serba Inggris. Jadi tetap harus kita pelajarin untuk Inggrisnya, kita harus pedalamin. Kalau misalnya nih untuk apa saya belum bisa IELTS. Kadang-kadang ada beberapa daerah tuh mereka kesulitan nggak bisa nih untuk IELTS dan sebagainya. Itu mungkin saya bilang cerita lama ya. Karena sekarang kan sudah dimudahkan dengan online live ini. Anda bisa ikut kursus nih by online. Jadi mau ikut kursus apa atau YouTube deh, at least kalau nggak bisa itu ikut YouTube. YouTube kan ada yang Inggris, ada yang
TED gitu kan, yang TED Talks atau yang misalnya tentang podcast itu ikut aja, Spotify atau apa, everything, bahkan TikTok itu kan bisa kita follow buat kita denger tentang pelajaran bahasa Inggris, belajar Mandarin. Itu juga bukan satu alasan sih, kalau kita mananya bisa bukan satu ceko gitu, alasan yang jadi nggak bisa inilah, nggak bisa itulah gitu kan. Itu tergantung orangnya lagi. Kalau memang kita mau maju ya kita harus cari cara, dan apalagi sekarang dengan industri 4.0 ini kesempatan jauh lebih luas dan online. Itu kita harus pelajarin juga gitu. Nah, terus yang ketiga adalah bagaimana kita mempersiapkan diri itu, menurut saya Pak, nilai doang tuh enggak, bukan satu hal yang mati gitu. Jadi kalau karena gini, semakin kemarin kan contohnya kita ngomong tentang China ya, karena kita lebih expert ke China sih memang. China ini mereka kan ada sistemnya interview, ada sistemnya namanya resume gitu ya, ada sistemnya recommendation letter gitu. Ketika mau apply sekolah ke China, itu mereka akan cek bahwa attitude-nya anak ini seperti apa, background-nya seperti apa, misalnya dia apakah introvert, apakah extrovert, bagaimana dia social life-nya sama dosen, sama guru-gurunya, sama teman-temannya, itu akan jadi satu bahan pertimbangan bahwa anak ini cocok nih untuk berkuliah di tempat saya gitu. Karena kalau nggak kayak gitu, misalnya anaknya nilainya 99, ternyata dia secara attitude-nya, secara temperamennya itu kurang bagus. Dia bisa marah-marah sendiri atau gimana, diterima enggak? Mereka nggak mau terima. Jadi attitude, emotional, social life itu jadi satu pengaruh kita. Terus keempat adalah tentang dia misalnya keaktifan dia organisasi gitu. Organisasi apalagi sekarang ya, misalnya mesti masuk OSIS dong, saya mesti jadi masuk anak OSIS. Ya belum tentu. Kan banyak organisasi-organisasi tempat lain, ya kan? Misalnya organisasi gereja, misalnya organisasi kelenteng, organisasi masjid dan sebagainya. Bisa ikut nggak? Bisa. Ya ikutin aja. Kenapa? Nanti recommendation letter yang dikasih dari ketua-ketua gereja atau apa itu penting, jadi satu poin plus kita gitu Pak. Wah, anak ini nih dapet nih dari soalnya ada murid kita itu atlet Pak. Dia dapet recommendation letter tuh dari langsung pelatnas gitu, pelatihnya ya, pelatih nasional aja ya. Ya, jadi wah, saya mau dia gitu. Jadi begitu udah langsung anak ini memang aktif, dia juga jadi salah satu pengurus ya di klub dia itu, udah langsung ditarik. Jadi memang satu nilai plus juga ya di situ ya. Ada itu dari bahasa, dari nilai, dari attitude-nya, terus dari keaktifan kita. Nah itu jadinya penting juga. Dan yang pentingnya lagi, apa ke depan, pastinya kita harus planning untuk apa? Untuk financial apa ya. Itu nggak bakal bisa lari deh. Walaupun dibilang ada beasiswa, ada subsidi, tetap kalau kita misalnya nggak ada dana, nggak ada persiapan dari awal, orang tuanya, kan kita nggak bisa pergi juga ya. Gitu. Jadi ya tetap financial itu penting banget gitu untuk kedepannya seperti apa. Jadi saya juga sekarang saya juga punya anak. Saya dari awal pun anak saya walaupun masih bayi, saya udah prepare bagaimana ke depan anak saya itu nanti 18 tahun kemudian dia udah harus prepare dana sekian untuk bisa ke luar negeri gitu tujuannya. Gitu wow, mantap. Wah, thank you so much nih Bu Feby dari Tutor Travel. Nah, semoga lewat video ini bisa membantu para orang tua yang lagi mempersiapkan buat anak-anaknya juga, dan juga buat anak-anak juga biar lebih lengkap lagi, lebih persiapan lagi untuk menghadapi kan bagaimana seleksinya. Karena bisa pengaruh diskon juga tuh. Oh iya. Beasiswanya juga ya. Iya, betul. Jadi memang kita akan dari pihak kita pun kita juga akan misalnya ada orang tua nih misalnya gimana nih kalau saya mau kuliah, dana saya apa, kita coba akan negosi ke pihak UNIF. Dari pihak Tutor Travel sendiri itu banyak ya orang tua juga minta tolong, karena kan kita maunya anak murid itu nggak cuma sebagai klien kita, kalau bisa kita like a family gitu ya. Ada kesulitan apa nih gitu, misalnya saya pengen banget ke sana tapi saya keterbatasan dana, dana saya sekian bisa nggak dibantuin? Nah, misalnya kita ada program cicilan yang tadi saya infokan Pak. Kita ada program cicilan dari third party kita, itu bisa tuh sampai cicilan sampai 2 tahun. Kan memudahkan sekali apa ya? Misalnya bayar 100 juta, aduh nggak ada dananya nih. Kalau misalnya dia 2 tahun kan dia bisa cicilan berapa per bulannya berapa kan bisa.
Atau kita juga bisa nego ke pihak univnya gitu ya. Ini seperti apa? Apakah bisa dibantu gitu. Tapi ya kembali lagi, selain nego dari kita, dia akan lihat murid ini seperti apa. Karena dia akan melihat background anak ini benar nggak. Kan kadang-kadang kita tidak tahu nih, tidak tahu background orang ini kan, ya namanya juga pendidikan ya Pak. Dia bilang saya buruh, tahu-taunya ternyata rumah di kampungnya ada 700 hektar gitu ya tanahnya. Ya kan kita nggak tahu. Kita kan nggak tahu. Jadi ya kita usahakan sih mengolah juga kalau misalnya memang benar pengen kuliah ke China, terus pengen kuliah ke luar negeri, kita bantu adminnya dan sebagainya. Ya, yang penting ada obrolan juga ke kita gitu. Karena balik lagi tugas dari tutor Eiffel itu kan your learning partner. Kita maunya juga bukan hanya bantu ini money oriented nih gini enggak, tapi kita juga mau seperti apa sih pengolahan, seperti apa sih yang dibutuhkan gitu. Kalau mau sama-sama. Kalau mau dibantu, ya kita akan membantu kalau memang ingin dibantu gitu. Dan kita akan coba usahakan secara maksimal itu sih. Wow, mantap. Thank you so much ya Bu Feby udah berbagi informasi nih. All the best buat Tutor Eiffel. Buat teman-teman juga yang pengen tahu informasi lebih lanjut tentang Tutor Eiffel, langsung aja nih. Nanti ada Instagramnya di sini, ya medsosnya. Langsung bisa mungkin DM atau chat dengan Tutor Eiffel. Sukses ya buat Tutor Eiffel. Thank you so much ya Bu Feby sudah sharing-sharing. Nah, demikian teman-teman informasi video kali ini Rahasia Investasi Sukses, terutama berhubungan sama edukasi. Semoga bisa bermanfaat dan teman-teman silakan share video ini. Sampai jumpa di next episode di Rahasia Investasi Sukses bersama saya Ruby Herman. Bye-bye.